Kalau ada yang nanya, siapa yang punya jalan tol? Pastilah jawabannya adalah Yusuf Hamka. Ya, Yusuf Hamka adalah seorang crazy rich yang memiliki jalan tol terpanjang setelah Jasa Marga. Pengusaha yang kerap disapa Babah Alun ini memiliki cerita panjang dalam setiap perjalanan karirnya hingga bisa sukses hingga saat ini. Nah, Yusuf Hamka saat ini menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Memiliki kekayaan yang sangat fantastis dan bagaimana tidak, kekayaan yang ia miliki saat ini mencapai angka 15 triliun rupiah. Sebelum menjadi bos jalan tol, Yusuf Hamka memang sudah memiliki jiwa pebisnis sejak kecil. Masa kecilnya dihabiskan dengan berjualan es mambu dan kacang-kacangan demi mendapatkan uang lebih. Jadi tidak heran, sekarang Yusuf Hamka menjadi pengusaha kenamaan karena sedari kecil sudah memiliki jiwa pekerja keras. Pengusaha sukses ini lahir pada tanggal 5 Desember 1957 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nama lahirnya adalah Alun Joseph. Oleh karena itu, Yusuf Hamka kerap dipanggil Babah Alun. Pada tahun 1981, ia memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Yusuf Hamka. Sebagai seorang Islam keturunan Tionghoa, Yusuf Hamka bercita-cita membangun 1000 masjid dengan gaya oriental yang menggabungkan unsur Islam dan juga Tionghoa. Jadi, selain fokus pada bisnisnya, seorang Yusuf Hamka juga memiliki cita-cita besar untuk mengabdikan dirinya pada Sang Pencipta. Selain itu, pengusaha sukses ini juga dikenal sebagai seorang dermawan loh. Ia adalah pengusaha yang menjual nasi kuning dengan harga Rp3.000 saja. Tujuannya adalah supaya orang tidak mampu dapat membeli nasi kuning untuk dimakan. Walaupun saat ini menjadi pengusaha sukses dan menjadi bos besar jalan tol, Yusuf Hamka ternyata tidak pernah menyelesaikan bangku kuliahnya. Ia pernah menuntut ilmu di FISIP Universitas Jayabaya pada tahun 1980, Bisnis Administrasi Columbia College Furniture, Kanada pada tahun 1977, Kedokteran Universitas Trisakti 1974, dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Namun, ia tidak pernah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi. Bukannya tidak pintar, ternyata berkuliah atau menuntut ilmu di lembaga formal bukanlah fashion dari Yusuf Hamka. Jadi, tak perlu minder nih kalau kamu tidak memiliki kesempatan berkuliah. Cari pekerjaan dan kegiatan yang sesuai dengan fashion dan minat kamu, seperti yang dilakukan oleh Yusuf Hamka. Menurutnya, sekolah hanya mengetahui sistematika berpikir saja, belajar, dan juga mengerti bukannya untuk mendapatkan sebuah gelar. Setelah berkali-kali drop out dari bangku kuliah dan terbang ke Kalimantan untuk mencoba peruntungannya di usaha kayu, karirnya mulai melesat pada tahun 1990. Sejak saat itu sampai dengan sekarang, sejumlah jabatan sudah dipercayakan kepada dia. Di antaranya, penasihat Sinarmas, komisaris Artagraha Investama, komisaris independen, dan penasihat perusahaan otomotif PT Indomobil Sukses Internasional, dan komisaris independen dan penasihat televisi swasta nasional PT Indosiar Visual Mandiri, lalu komisaris independen perusahaan semen PT Indo Semen Tunggal Prakasa, serta direktur utama dan penasihat perusahaan infrastruktur jalan tol Citra Marga Nusapala Persada, komisaris PT Citra Marga Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Walaupun terdengar sangat sukses dan bergelimang harta, nyatanya Yusuf Hamka juga pernah terpuruk. Bisnisnya mengalami kebangkrutan saat krisis ekonomi tahun 1998. Ia kehilangan ratusan juta dolar hanya dalam 3 jam. Namun Yusuf Hamka tidak berlama-lama dalam kesedihannya. Ia bangkit kembali dengan dorongan sang istri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya ia memiliki proyek pembangunan 1000 masjid. Kisah perjalanan karir Yusuf Hamka bisa kita jadikan sebagai pedoman memulai karir bisnis.
Caranya berbisnis dan menjadi pengusaha yang sukses bisa kita jadikan sebagai motivasi. Ada 5 motivasi jadi orang sukses ala Yusuf Hamka yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam usaha kita. Yang pertama, harus rajin bekerja. Yusuf Hamka sudah memiliki bibit rajin dan bekerja keras sejak dirinya masih kecil. Ketika menjadi pedagang asongan, itu adalah bukti kesuksesan tidak bisa didapatkan dalam sekejap mata. Harus ada niat bekerja yang kuat dan jangan malas. Selagi kita masih diberikan kesehatan dan akal pikiran, maka kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk usaha kita. Apapun pekerjaannya, jangan malu selagi masih baik. Dan jangan mudah menyerah hanya karena tantangan yang tidak berarti. Jika kita mampu melewati tantangan dalam melakukan usaha, artinya kita sudah bisa naik level. Kedua, pegang teguh prinsip kejujuran. Kejujuran itu sangat mahal. Oleh karena itu, kita harus berani jujur dalam keadaan apapun. Tidak ada kantor atau lembaga apapun yang mau menerima pegawai yang tidak memiliki karakter yang jujur. Ketiga, jangan tinggalkan doa. Yusuf Hamka yang selalu berusaha dengan dibarengi doa dan ibadah. Role model seperti Yusuf Hamka ini yang bisa mengingatkan kita bahwa usaha tanpa doa adalah kesombongan dan doa tanpa usaha adalah omong kosong. Oleh karena itu, usaha dan doa haruslah seimbang, seperti yang dilakukan oleh Yusuf Hamka. Yang keempat, minta ridho kepada orang tua. Ketika Yusuf Hamka masuk Islam, ia meminta izin kepada ibunya dan segala hal yang dimudahkan. Sama seperti usaha kita, minta izinlah dan minta doa dari orang tua. Hal positif tersebut akan membuat kita tenang dan merasa mudah melakukan usaha apapun. Yang kelima, jangan sombong. Kesuksesan kita bukanlah semata-mata dari diri kita yang menyertai kita selama merintis karir atau usaha. Oleh karena itu, jangan sombong. Menurut Yusuf Hamka, jadilah orang kaya yang berguna. Maknanya, ketika kita sudah sukses, maka jangan lupakan mereka yang ada di sekitar kita. Karena merekalah yang membuat kita atau mendoakan kita menuju kesuksesan kita. Berilah bantuan atau kontribusi kita kepada lingkungan sekitar. Karena melakukan hal yang baik tidak akan pernah rugi. Dengan mengikuti dan menerapkan motivasi sukses ala Yusuf Hamka ini, kita bisa mengambil langkah awal untuk membuat bisnis dan meniti karir. Kesuksesan bukanlah berasal dari membaca buku atau mendengarkan motivasi saja, namun berasal dari kerja keras, kejujuran, dan juga doa yang selalu menyertai. Sebagai pemula, ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Yang pertama, mengenali fashion. Bekerja dan memiliki bisnis yang sesuai dengan fashion dan minat akan jauh lebih mudah dijalankan. Hal ini sama halnya dengan mengerjakan hobi yang dibayar. Jika sudah mengenali minat atau bidang tertentu, kita dapat merintis bisnis atau usaha yang berkelanjutan. Yang kedua, fokus pada satu peluang bisnis. Sebagai pemula, kita harus bisa memiliki fokus bisnis agar ide dan pikiran lebih terarah dalam mengembangkan sebuah bisnis. Caranya adalah dengan melakukan bisnis yang sesuai dengan passion kita, sehingga kita bisa memberikan usaha yang lebih maksimal dan sesuatu yang sudah mengetahui apa-apa saja tentang bisnis tersebut. Selain itu, bisnis dengan melakukan apa yang kita sukai akan memberikan kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Ketiga, kuasai segala hal tentang bisnis kita. Kita harus paham mengenai apapun tentang bisnis kita yang kita jalani. Jika suatu waktu ada investor yang datang, kita bisa menjelaskan secara detail mengenai bisnis yang kita kelola dan bisa membuat investor percaya dan menaruh uangnya pada bisnis kita. Yang keempat, selalu mau belajar dengan orang lain.
Bisnis adalah hal yang mengharuskan kita untuk memiliki seorang role model. Jika dia sudah sukses, maka akan lebih baik. Pemula membutuhkan seorang penasihat agar tidak salah langkah atau jalan dalam merintis sebuah usaha. Oleh karena itu, kita harus terbuka terhadap kritikan dan juga saran, serta mau belajar dari pengalaman bisnis sukses di luar sana. Kelima, hidup dengan sederhana. Crazy Rich sesungguhnya tidak akan menampilkan kehidupan yang mewah. Lupakan mobil mewah, rumah mewah, dan segala kemewahan itu. Hiduplah dengan sebagai seorang yang masih membutuhkan uang, sehingga kita akan menikmati setiap proses menuju kesuksesan tanpa ada bayangan-bayangan ekspektasi yang terlalu tinggi. Keenam, belajar dari kegagalan. Bisnis tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sekelas Yusuf Hamka saja pernah mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Namun, jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk menyerah. Selain dijadikan pembelajaran untuk membuat strategi baru dalam berbisnis, guru terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja keras dan memberikan usaha yang maksimal. Namun jangan terlena sehingga melupakan kesehatan kita. Oleh karena itu, kesehatan perlu dijaga dan pola makan, serta tidur dan olahraga yang teratur. Jika kita sakit, bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang dan tersita. Yusuf Hamka bisa berhasil dalam bisnisnya karena kerja keras dan doa. Tidak ada kaya dengan cara yang instan. Kegigihan Yusuf Hamka adalah usahanya untuk mendapatkan hasil manis dari bisnisnya. Jadi, jangan mau kaya secara instan, tapi jadilah kaya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Menurut Yusuf Hamka, kalau mau kaya tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, maka sebaiknya kamu tidak usah kaya.